ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Pak Jokowi belusukan keliling Indonesia itu tujuannya apa sih? Hah? Tujuannya untuk kepentingan rakyat atau kepentingan keluarga? Mau mensukseskan anak-anaknya? Pak, udahlah Pak. Indonesia ini sudah ada presidennya, ada pemimpinnya. Nggak usah ngurusin rakyat lagi. Ada Pak Prabowo tuh. Hah? Bapak istirahat aja di rumah. Kalau tujuannya untuk memenangkan anaknya di Pilpres 2029 atau membuat partai yang diketuai oleh anaknya menang, ya udah biarin aja toh anak-anaknya sendiri, jangan dibantu biar nggak manja gitu loh Pak. Bapak itu sudah berkuasa 10 tahun, udah puas Pak, masa masih kurang Pak? Ya udahlah Pak, jangan campurin urusan anak-anaknya, biarlah. Nih, Mas Gibran, biar maju sendiri, nggak usah dibantu orang tuanya. Mas Kaisang, biar dirinya sendiri, nggak usah dibantu bapak, biar mandiri. Kok apa-apa bapak, ini bapak, itu bapak. Udahlah Pak, istirahat aja, ngomong cucu, nyenengin cucu di rumah ya Pak ya. Lagian bapak kalau turun-turun itu ngabisin duit negara Pak, karena kan bapak masih mantan presiden. Jadi itu para pas pampresnya, kendaraannya semua operasionalnya dibiayai negara Pak. Itu duit negara loh Pak, duit rakyat ya. Kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya, contohnya banyak lah. Iya, pakai ini loh, mau mancing-mancing. Iya, bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Kenapa melanggengkan ketimpangan? Ya karena yang tidak punya bekal kalah terus. Betul tidak teman-teman? Kalau dalam suasana ketimpangan harus ada afirmasi supaya yang tertinggal secara struktural dia disetarakan, lalu baru dikompetisikan. Tapi kalau tidak diiringi afirmasi, semata-mata sekonyong-konyong meritokrasi saja, maka ketimpangan itu akan langgeng. Apalagi kalau ketimpangannya struktural. Nah, teman-teman paham, misalnya mau masuk universitas pakai meritokrasi, tes. Oke, nah, tetapi kita tahu ketimpangan kualitas SMA antar daerah ada bukan? Ada. Antar pulau ada tidak? Ada. Nah, di situ yang saya maksud. Ketika kita memasukkan faktor meritokrasi, harus sadar ada timpang nggak nih? Kalau ada timpang, harus dilakukan intervensi dalam bentuk afirmasi supaya muncul kesetaraan, dari situ kompetisikan. Jadi
tidak sekonyong-konyong ya. Yang namanya meritokrasi pure berarti pokoknya kalau adopsi meritokrasi berarti terbaik. Ya terbaik, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya tidak dalam ketimpangan struktural terutama. Nah, tapi meritokrasi ini kunci. Kalau bangsa ini mau maju, ya maka yang diberi amanat yang memang kompeten. Diukurnya dari mana? Dari prestasi. Kalau tidak berprestasi dikasih tugas, kasih amanat. Ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Iya, nah itulah sebabnya kenapa meritokrasi ini. Dan teman-teman sekalian, ketika prinsip meritokrasi ini dipegang di puncak, maka dia menular ke bawah. Tapi ketika di atas paling puncak longgar, maka di bawah lebih longgar lagi. Di bawah lebih longgar lagi. Saya pernah datang nih rombongan guru-guru dari sebuah provinsi. Mereka menceritakan, Pak, di tempat kami ini kalau rekrutmen guru yang diangkat, guru yang diangkat dari guru P3K diangkat, itu adalah guru-guru yang punya koneksi, yang punya hubungan keluarga, ponaannya si Anu, anaknya si Anu, sepupunya si Anu, begitu. Kalau nggak kepala sekolah, kepala dinas disebutin gitu. Lalu ketika diprotes nih, si kepala dinas, kepala sekolahnya itu bilang, lah yang di Jakarta aja koneksi, kenapa kita nggak boleh? Coba teman-teman, ini yang saya maksud dari menular. Ketika dicontohkan kompromi meritokrasi ke bawah itu, karena itulah penting sekali menjaga meritokrasi. Dan begitu meritokrasi diterapkan, teman-teman, maka kita harus bersedia untuk mengakui hasil. Di Indonesia sebetulnya meritokrasi ini sebagian berjalan, teman-teman, sebagian berjalan. Kemarin saya ketemu dengan pelatih Olimpiade Science, OSN. Itu di OSN itu meritokrasi, nggak bisa titipan. Ada yang berani titip? Ikut Olimpiade? Nggak berani. Kalau tidak berprestasi, ya masuk. Kita ada yang sudah begitu. Karena itulah kenapa kita masuk sampai level internasional global, menangan. Bahkan saya perhatikan cabang-cabang olahraga yang single, kita jagoan. Panah, panjat tebing, apa lagi? Angkat beban, bulu tangkis. Tapi begitu berkelompok, kalah. Kenapa? Nah, ini saya perhatikan. Kenapa? Membentuk kesebelasan 7 meritokrasi, 4 titipan. Oke? Ya, 7 berdasarkan seleksi, 4 titipan. Nah, selama kita masih mengakomodasi titipan-titipan begini, ya nggak mungkin kita ketemu kelompok yang solid, yang unggul, sulit sekali. Karena itulah kenapa meritokrasi ini prinsip penting sekali. Di sekolah juga begitu. Nah, ini harus dimulai bukan hanya dalam politik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Teman-teman, ini harus dimulai di seluruh masyarakat, bahwa diutamakan meritokrasi, tapi bukan satu-satunya. Diutamakan supaya mulai dari sekolah terbiasa meritokrasi, terbiasa mengandalkan pada prestasi. Tapi alat ukurnya harus benar. Nah, ini teman-teman yang menurut hemat kami dibutuhkan sekali dalam demokrasi kita. Kenapa? Apa sih prinsip demokrasi ini, teman-teman? Semua kuliahnya di ilmu politik nih. Itu enggak semua ya. Tapi berminat pada politik gitu ya. Melek politik. Melek politik itu penting. Ikut politik itu penting. Tidak harus jadi politisi. Tapi memahami dan terlibat itu penting. Kalau mau jadi politisi, itu soal pilihan jalur. Tapi memahami penting. Jangan sampai kita menganggap politik itu sesuatu yang tidak perlu dipedulikan. Karena nanti dampaknya ke UKT. Iya. Benar. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dani ya. Luar biasa sekali ya, bagaimana Anies Baswedan, teman, tokoh yang sangat fenomenal ya,
tokoh yang sangat luar biasa menurut saya. Beliau ini, ya kalau kita melihat, ya, betul-betul menjadi tokoh primadona. Ya. Kenapa? Karena pada saat beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta, teman-teman, beliau itu menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik ya. Menyelesaikan tugasnya sangat-sangat baik. Saya teringat bagaimana pernyataan Anies pada saat Pilpres 2019 ya. Pada saat itu Anies gubernur Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu juga elektabilitas dari Anies Baswedan itu ya cukup tinggi, teman-teman, untuk maju di Pilpres sebenarnya. Karena beliau memang gubernur Jakarta ya kan. Namun pada saat itu karena Prabowo juga maju ya. Karena Pak Prabowo yang mengusung Anies di Jakarta, Anies tidak mau maju, teman-teman. Makanya Anies mengatakan bahwa selagi Prabowo maju di Pilpres ya saya tidak akan maju ya kan. Ya karena itu konteksnya 2019, teman-teman, dan pada saat itu Anies adalah orang yang diusung Prabowo. Ya kan? Dan ketika Anies menyelesaikan tugasnya ya tahun 2022 dan sudah selesai menjadi gubernur ya, Anies kemudian maju di 2024. Namun video lama Anies itu kadang diputarkan oleh para termul ya. Mereka menganggap Anies mengingkari janji dan sebagainya. Tapi ya Anies tidak merasa itu, teman-teman. Dan makanya kemudian kalau kita lihat ke belakang lagi bagaimana kinerja Anies di Jakarta ya, memenuhi setiap janji-janjinya terhadap di Jakarta yang itu sudah diselesaikannya, dan saya yakin bahwa apa yang Anies lakukan ya kan selesai, teman-teman. Dan per hari ini pun ya Anies bukan tokoh politik ya, bukan tokoh publik ya, tidak mempunyai jabatan publik maksudnya, teman-teman, tapi beliau mempunyai ya, elektabilitas yang cukup tinggi ya untuk kontestasi Pilpres 2029. Makanya saya yakin bahwa 2029 ini Anies pasti akan maju dan bisa jadi memenangkan kontestasi ya. Dan saya yakin juga bahwa banyakkan partai akan mendukung Anies, teman-teman, 2029. Dan kalau kita melihat bagaimana gebrakan Anies ini kan sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.